asompa ba nekapi bi abaikum kalaban bapak ang ba nekapi. Jadi sumpah itu faidahnya adalah untuk menguatkan. Wallahi, dan harful qasam, huruf sumpah itu ada 3. 1 waw, wallahi. Yang kedua ba, billahi. Yang ketiga adalah ta, tallahi. Itu huruf sumpah. Kenapa bersumpah? Karena untuk menguatkan sesuatu yang ingin diucapkan kepada orang yang mungkin tidak percaya ataupun ingkar. Itu faedah daripada sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi khusus Allah bersumpah dengan waktu wal asr, ya, wadduha, demi masa, demi waktu duha. Itu sumpah khusus Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluknya hanya diperbolehkan dengan nama Allah, dengan ditambah huruf sumpah wallahi, tallahi, billahi. Maka Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah itu melarang kalian an tahlifu bi abaikum, bersumpah dengan memakai nama bapak atau orang tua kalian. Kenapa dilarang? Karena sumpah, ketika orang bersumpah dengan nama Allah, maka dia sedang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, dia pakai nama Allah untuk bersumpah, artinya dia sedang memakai dan menggunakan nama Allah untuk digunakan sumpahnya, dan nama itu sekaligus menjadi nama yang agung, menjadi nama yang yang diagungkan, ta'zim, yang ditakzimkan, yang diagungkan. Karena sesuatu yang dibuat untuk sumpah itu adalah nama-nama yang diagungkan. Sedangkan al-azamah haqiqah innama hiya lillah. Sedangkan al-azamah haqiqatan, keagungan yang sejati itu hanya lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluknya, bukan milik bapak dan orang tuanya. Sehingga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kalian bersumpah dengan menggunakan bapak atau nama orang tua kalian. Nah, ini Nabi katakan tatkala Nabi melihat Sayyidina Umar bin Khattab itu sedang bersumpah dengan memakai bi abihi, dengan memakai nama bapak atau orang tua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu kemudian Nabi mengatakan, innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah itu melarang kalian semua bersumpah dengan memakai selain nama Allah, di antaranya adalah nama orang tua atau bapak kalian. Apakah selain bapak itu diperbolehkan?
Maka eh, eh, penyebutan aba ini hanya ghaliban, karena dahulu orang-orang Arab itu cenderung mengagungkan orang tua mereka. At-tafakhur bil aba, mengagung-agungkan ayah bapak orang tua mereka, sehingga nama mereka, nama orang tuanya itu digunakan untuk bersumpah, ya, digunakan untuk bersumpah. Maka Allah melarang, karena ketika nama itu digunakan untuk sumpah berarti dia sedang mengagungkan, mentakzimkan. Sedangkan al-azamah hakikatan innama hiya lillah. Tidak boleh seseorang itu mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghormati, memuliakan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua umurnya dengan kita, maka itu dianjurkan. Tapi ketika nama itu dibuat untuk sumpah, maka bukan memuliakan atau mengagungkan sebagaimana anak kepada orang tua yang lebih muda kepada mereka yang lebih tua umurnya. Ya. Al-azamah haqiqah innama hiya lillah. Maka ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan makruh al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Inda Syafi'iyah itu hukumnya makruh, makruh tanzih. Ada yang mengatakan makruh tahrim. Dan kalaupun diperbolehkan bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka jangan sering-sering bersumpah. Jadi bersumpah itu hanya tatkala ketika dibutuhkan. Dibutuhkan kepada orang-orang yang ingkar atau tidak percaya. Maka kita butuh untuk bersumpah dengan memakai nama Allah, billahi tallahi wallah. Misal ada orang menuduh kita mengambil sesuatu, mencuri misal. Aja oleh mungkin ikun akin untuk asompa, untuk meyakinkan bahwa tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Wallahi tallahi billah. Innallaha ta'ala yusikum bi ummahatikum thalathan. Saat temani Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku yusikum, wasiat sapa Allah ing sira kabeh bi ummahatikum, kelawan pira-pira ibuke sira kabeh, salasan kelaban telo kalih. Allah itu berwasiat dengan ibu kalian sebanyak 3 kali. Sehingga ya embung hormati, muljaaki, cek sake salasan sebanyak 3 kali wasiat kepada ibu. Sedangkan ayah, innallaha ta'ala yusikum bi abaikum marratain. Sedangkan wasiat Allah untuk ayah kalian itu marratain, 2 kali. Kalau ibu 3 kali, sedangkan ayah itu 2 kali. Kenapa ibu lebih banyak? Tentu karena ibu yang
mengandung, menyusui, mendidik. Maka wasiat Allah kepada mereka tentu lebih banyak ketika dibandingkan dengan ayah. Ibu 3 kali, ayah 2 kali. Kerabat selain ayah dan ibu, anak. Yusikum bil aqrab fal aqrab. Lalu kemudian setelah ibu dan ayah, Allah berwasiat bil aqrab fal aqrab, berwasiat kepada kerabat dengan melihat yang lebih dekat lalu kemudian yang lebih dekat. Tentu yang lebih dekat setelah ayah dan ibu adalah anak, akrab. Setelah anak, saudara, paman, bibi, ya, al-aqrab fal aqrab. Al-aqrab fal aqrab. Maka dikatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan fayuqaddamu fil bir al-um. Oleh karena hadis ini yuqaddamu fil bir al-um. Maka didahulukan di dalam bakti kita yang pertama adalah ibu, ibu yang melahirkan kita. Ya, ibu yang melahirkan kita. Sebagaimana sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan baktiku?" Apa jawab Nabi? Ibumu. Karena ia melahirkanmu, menyusui, yuqaddam fil bir al-um. Yang pertama adalah ibu. Lalu kemudian fal ab, ayah, karena ibu. Nabi katakan Allah berwasiat salasan 3 kali, sedangkan kepada ibu 2 kali. Fal aulad, setelah ibu, ayah, lalu kemudian anak. Anak. Pernah ada cerita orang yang terperangkap di dalam gua, dia tidak bisa keluar karena tertutup dengan batu. Lalu kemudian ia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ia tawassuli kepada Allah adalah baktinya kepada orang tuanya. Ketika berada di dalam goa, tidak bisa keluar, dia bertawassul, "Ya Rabb, aku pernah berbakti kepada kedua orang tuaku, ayahku, kepada ibuku. Andi orang tua lesepo, andi anak ki keni. Situng baktoh." Nah, kebiasaannya adalah dia tidak memberikan susu kepada anaknya sebelum ia memberikan susu pada orang tuanya. Orang tuanya sudah tua. Orang tuanya sudah tua. Jadi baktinya kepada kedua orang tuanya adalah tidak memberikan susu kepada anaknya sebelum ia memberikan susu kepada orang tuanya yang sudah tua renta. Artinya dia mendahulukan baktinya kepada orang tuanya daripada kepada anak-anaknya. Itu yang dimaksud dengan yuqaddam fil bir al-um fal ab fal aulad. Nah, satu ketika ayahnya enggak datang-datang, tepak keluar, takdik datang malam. Anak nangis minta susu. Sedangkan kebiasaannya dia tidak akan memberikan susu sebelum ia memberikan susu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Nah, situng malam ya, orang sepono takdik datang, tunggu sampai malam. Anaknya nangis, minta susu, enggak dikasih susu. Karena memang tak beri susu, mun kita orang sepono beri susu ke ada. Itulah baktinya yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Yuqaddam fil bir al-um
fal ab, fal aulad. Ibu, ayah, lalu kemudian anak-anaknya. Sampai subuh. Dari sing malam sampai subuh anak nangis etoro. Tak beri susu. Amarga orang sepona tak dik datang. Karena engkau tak beri susu datang anak, mun kita engkau beri susu datang reng sepo. Itu mendahulukan orang tua daripada anaknya. Yuqaddam fil bir fal ab fal aulad. Nah, berkat baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga tawassulnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam saat-saat di mana ia terperangkap di dalam gua ketika bertawassul, ya Allah, dan kula pernah abek teh de orang sepo dua dan kula pan malam selalu memberikan susu kepadanya dan aku tidak pernah memberikan susu kepada anak-anakku sebelum aku memberikan susu kepada kedua orang tuaku. Situng bakto sampai nangis etorot sampai sopu, ya Allah, mana bibek titan kula daring sepo kak dintoh niat titan kula ikhlas terima aki. Akhirnya diterima oleh Allah. Setelah diterima oleh Allah, batu yang menutupi pintu gua lalu kemudian bergeser dan ia pun selamat keluar dari dalam gua. Berkat apa? Bertawassul dengan amal bir, amal baktinya kepada kedua orang tuanya yang senantiasa mendahulukan orang tuanya daripada anak-anaknya. Yusikum bi ummahatikum salasan. Ya. Nah, setelah ibu, ayah. Setelah ayah, fal aulad, anak-anak. Setelah anak-anak, fal ajdad. Setelah anak-anak, fal ajdad, kakek. Kakek-kakek kita. Ini urut-urutannya. Lalu kemudian fal jaddad, nenek. Setelah kakek-kakek kita, lalu kemudian nenek-nenek kita, fal jaddad. Setelah nenek, fal ikhwah, saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki itu setelah ibu, ayah, anak, kakek, nenek, baru saudara. Saudara laki-laki, al ikhwah. Wal akhawat, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dan saudara laki-laki dan perempuan apabila ada yang li'ab, ada yang syakik, itu yang didahulukan adalah saudara yang syakik, yang seayah seibu, daripada saudara yang hanya seayah saja. Man adla bi abawaini, itu lebih didahulukan. Kalau kalian punya saudara syakik yang sekandung, seayah seibu, itu lebih didahulukan daripada ikhwah yang adla biwahidin, hanya seayah atau misal saudara seibu. Setelah itu lalu kemudian al-qarabah min dzawil arham, dzawil arham. Lalu kemudian asabat. Lalu kemudian musaharah, orang yang punya ikatan musaharah. Bisan, musaharah. Jadi bisan dia, ngaher. Jadi minan nasab awal khalun, baru musaharah, ikatan musaharah. Setelah musaharah, tsummal wala. Wala, orang yang memerdekakan. Misal ada seorang budak, lalu kemudian dia dimerdekakan. Nah, orang yang memerdekakan, dia berhak mendapatkan bakti budak yang telah dimerdekakan. Baktinya dengan memuliakan, melayani, ta'zim. Tentu ini setelah apa? Setelah ibu, ayah, anak, kakek, nenek, saudara, laki-laki dan perempuan, setelah melihat syakik dan li'ab ataupun li'um, lalu kemudian musaharah, lalu wala.
wala. Nah, setelah wala summal jiwar, lalu kemudian tetangga. Tetangga itu terakhir setelah keluarga qarabah bin nasab, lalu kemudian musaharah, summal jiwar, tetangga. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah hak setiap orang, haknya setiap orang, hak kepada orang yang memiliki haknya. Hak tetangga, hak qarabah, hak ayah, hak ibu, hak saudara, hak anak. Dengan apa? Dengan tartib dan urutan-urutan Ki Bururiyah. Itu Ki Bururiyah, urutan pertama. Itu kalau kita tidak bisa memberikan bakti kita secara merata. Tidak bisa memberikan bakti kita secara merata. Misal kita punya satu barang, ya, punya satu barang, tidak mungkin itu diberikan kepada misal ayah, ibu, anak secara merata. Ada kotu ibaki dak situng, maka yang didahulukan mun andik kakek andik situng karo andik bareng situng, ibaki dak siapa? Baki dak embu. Tapi mun bana andik bareng banyak, kumpul elak di ada bapak, ibu, anak. Anak berapa misal? 3. Lalu kemudian nenek 1, kakek 1, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya. Di jumlah kapi misal ada 20 orang. Di jumlah ada 20 orang. Kakek andik hadiah, kakek mampu untuk memberikan mereka secara merata. Ibaki kapi daf'ah wahidah. Tidak usah wari embo, ada untuk riyah, ada untuk riyah, ada untuk riyah. Berikan secara merata. Arya isalul bir daf'ah wahidah. Kalau kalian mampu memberikan bakti itu secara daf'ah wahidah, secara sekaligus oleh kabi. Tapi mun bakna tak bisa, maka lepelian sesuai dengan urutan bentar tep gele. Ada engkau andik pelian, maka ada bapak apa maka ada embo. Memberi pelian dari mun maka ada bapak, bu, mun maka ada embo, maka budi bapak, aja pelian, maka embo. Tapi mun pada bisa, daf'ah wahidah, ya wis. Berikan baktimu kepada kedua orang tuamu, baik ibu ataupun ayah secara daf'ah wahidah. Dan itu bentuknya ya terserah dengan apa misalnya. Misal nyongkem bada bapak bada embu, kaki bisa nyongkem kedua engriah. Ada kan daf'ah wahidah, isalul bir daf'ah wahidah. Bakna bisa ndak embo, bakna bisa nyongkem pada ketika bakna nyongkem ndak bapak. Dan sebaliknya. Ya wis tak usah pelian. Embong songkem, bapak songkem pada kan? Tidak ada yang kita dahulukan. Dalam bab apa? Nyongkem. Dalam bab nyongkem. Tapi mun pelian, bapang berde disah, embong berde disah. Ada entar kamar, entar kembo apa entar ke bapak kalu? Pada buto dua dia, pada buto. Embo kalu. Jadi. Dan begitu seterusnya al-aulad, al-ajdad, jaddad, ikhwah, akhawat. Yuqaddam al-aqrab fal aqrab. Yusikum bil aqrab fal aqrab. Wallahu a'lam.